Artinya kalau perempuan ziarah kubur sering-sering, anaknya meninggal, kenapa diiringkan antara menyembah dengan minta tolong? Karena ada orang menyembahnya kepada Allah tapi minta tolongnya tidak kepada Allah. Di dalam qalb itu ada roh, di dalam roh itu ada sir, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah disebut dia dengan sir rahasia Allah di dalam jantung, maka jantung itu berdetak. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam para ulama, insyaallah. Kenapa demikian? Di antara manfaatnya adalah yang pertama, tudzakirukum bil maut, mengingatkan pada kematian. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Jadi kalau tiga itu menyebabkan efek dari ziarah kubur, mengingat mati, lalu kemudian melembutkan hati, meneteskan air mata, bagus ziarah kubur. Ada satu hadis menyebut la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Lalu dianalisa hadis itu oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ulama besar Al-Azhar, salah seorang mufti Al-Azhar, kata dia bentuk zawarat adalah sirah mubalaghah dari zair. Artinya kalau perempuan ziarah kubur sering-sering, anaknya meninggal, diziarahi pagi, ziarah siang, ziarah sore, ziarah malam untuk mempersedih diri, tak boleh. Karena Islam ini agama yang menyuruh kita bahagia, happy, senang hati. Tak boleh perempuan terlalu sering ziarah kubur menyebab dia murung. Tapi bagi perempuan yang lupa dunia, hedon, sibuk dengan shopping, ini boleh dibawa ziarah. Kalau perlu 3 jam sekali ziarah. Supaya apa? Supaya dia ingat mati. Alhaakumut takasur, kamu lalai oleh takasur, saling bangga, saling mengaku paling banyak harta, saya paling banyak kekuasaan, saya paling banyak, paling hebat, paling tinggi, paling mulia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah ke kubur. Begitulah ajaran Islam. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Dulu pada awal-awal Islam tak boleh ziarah kubur. Kenapa tidak boleh ziarah kubur? Yang pertama, karena dulu orang berziarah kubur itu meminta kepada orang yang ada di kubur itu, wahai Bapak Fulan, tolong kasih nomor togel. Musyrik. Kita meminta kepada Allah, la ilaha illallah, minta hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Makanya 17 kali kita ulang sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau juga kami minta tolong.
Kenapa diiringkan antara menyembah dengan minta tolong? Karena ada orang menyembahnya kepada Allah tapi minta tolongnya tidak kepada Allah. Iyyaka na'budu, kami menyembah Allah, minta tolongnya ke pohon besar, minta tolongnya ke sungai, ke laut, minta tolongnya ke pokok kayu, lembu, batu, hantu. Sedangkan kita tidak boleh. Kita kalimatul haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah maka tadi kita bertahlil 40 kali, seminim-minimnya paling tidak 40, 100 bagus. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ditanamkan ke dalam tangkai jantung. Ala fil jasadil mudghah, dalam diri manusia ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal sekepal ini baik, maka seluruh tubuh ini menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, maka dia menjadi rusak. Setan berbisik ke situ, alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik tak di telinga, yang berbisik ke telinga itu kawan sebelah. Setan berbisik ke jantung. Itulah mengapa pukulan hentakan la ilaha illallah itu ke jantung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ke jantung, berdegup, berdetak di sebelah kiri. Di dalam dada itu ada qalb, di dalam qalb itu ada roh, di dalam roh itu ada sir, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Puncak pengetahuan dokter hanya sampai di situ. Kenapa tangan bergerak? Kenapa lidah bicara? Kenapa mata bisa memandang? Kenapa telinga bisa mendengar? Karena otak memerintahkan. Otak memerintahkan mata pandang, otak memerintahkan telinga dengar, otak memerintahkan kaki jalan, otak memerintahkan mulut ngomong. Yang memerintahkan ini semua otak. Tak ada otak, makan otak-otak. Itulah mengapa orang kalau otaknya rusak, kena tidak sempurna darah naik ke otak, kurang asupan oksigen ke otak, maka dia kena, mohon maaf, stroke ringan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Apa yang membawa oksigen naik ke otak? Yang pertama darah. Darah itu membawa oksigen naik ke otak. Tapi darah orang sekarang kental. Kenapa darah itu kental? Karena banyak kena gula. Gula itu beli gula sekilo, masukkan ke kuali, panaskan di atas kompor sampai dia cair. Habis itu dingin, angkat sendoknya sama kuali-kualinya ikut ke atas. Kenapa? Beku dia. Maka gula kalau terlalu banyak masuk ke darah, beku. Ini di bulan Ramadan ini banyak darah yang terlalu beku. Kenapa? Karena teh manis, gula, kopi pakai gula, susu pakai gula, empek-empek yang tak pakai gula. Lalu kemudian apalagi yang membuat beku? Yang membuat adalah santan. Santan itu minyak.
Minyak itu kalau pada cuaca 5 derajat, 6 derajat, 0 derajat musim dingin beku. Orang habis cuci piring tersumbat wastafel. Kenapa? Karena minyak membeku di dalam. Itulah yang membuat darah menjadi berat. Orang yang sholat terbantu darahnya naik ke otak. Jantung di bawah, otak di atas. Darah ini disemburkan oleh jantung, menyembur. Di antara fungsi jantung adalah menyemprotkan darah naik ke otak. Karena darah ini kental, maka jantung berat. Begitu dia sholat, terbantulah jantung. Apalagi sholat tarawih 23 rakaat, maka jantung amat sangat tertolong. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 23 rakaat kali 2, 46 kali dia bersujud, tambah tahiyatul masjid, tambah qobliyah isya, tambah sholat isya, tambah ba'diyah isya. Tapi kalau lengkap ada tumak ninahnya, maka itu jantung menyemburkan darah, darah turun ke otak. Karena kalau sedang begini, otak di atas, jantung di bawah. Tapi kalau sedang sujud, otak di bawah, jantung di atas. Tapi ada juga orang bilang, Ustadz, kawan saya waktu sedang berdiri pun otaknya di bawah. Di mana itu? Kalau kita berdiri, otak kita di atas, jantung kita di bawah. Maka darah itu mendaki, dia naik ke atas. Maka ketika dibantu dengan sholat, orang kalau paham ini, dia akan pakai tumak nina. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya kalau ada orang buat dosa, buat maksiat, itu disebut dalam Quran yang jahat itu otaknya. Bapak ibu adik-adik hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah, nasiyatin, ubun-ubun. Anak kecil yang belum sampai usia setahun 2 tahun nampak berdetak di atas ubun-ubun, nah itulah dia nasiyatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Kenapa disebut bohong itu ubun-ubun? Padahal yang bohong itu kan lidah. Kenapa pula ubun-ubun yang bohong? Karena ternyata otak bagian depan inilah yang memerintahkan lidah untuk bohong. Jadi jangan heran kalau kita ngomong sama orang, ngomong 5 menit, menit pertama itu aja yang betul, masuk menit ketiga bohong aja isinya. Itu yang bohong itu bukan lidah, tapi otak itu bohong. Dari mana otak ini dapat perintah? Dia mendapatkan darah dari jantung. Dari mana jantung ini bisa berdegup, berdetak? Itu sudah tak bisa dijawab dokter lagi. Dokter spesialis jantung pun tak tahu. Pengetahuan itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamnahu min ladunna ilma. Kami yang mengajarkan ilmu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah disebut dia dengan sir rahasia Allah di dalam jantung. Maka jantung itu berdetak. Orang sehat habis jogging, jantungnya berhenti, meninggal.
Kenapa si fulan meninggal? Tahun lalu masih tarawih, tahun lalu masih witir, tahun lalu masih tadarus, tahun lalu masih i'tikaf. Dia meninggal karena serangan jantung. Belum pernah lagi. Kenapa dia meninggal? Kena kurap. Tak ada. Kena serangan jantung. Itu menunjukkan bahwa fungsi jantung dalam tubuh manusia luar biasa.